Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Oke, untuk hari ini kita akan belajar lagi coding kecerdasan artifisial. Sebelum kita mulai, Bapak mau ngeceklah, apakah di sini ada yang tidak hadir perempuan? Ada. Berapa orang? 2. Siapa? Saya. Sama siapa? Rina. Untuk laki-laki? Tidak. Semuanya hadir? Hadir. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelas? Silakan untuk berdoa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika abadan waqtar arda binuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma. Amin. Oke, sebelum belajar dimulai lagi, kita lihat kerapihan. Apakah kalian sudah rapi? Kalau yang sudah bilang sudah. Kalau yang belum bilang belum. Sudah atau belum? Yang semangat. Sudah atau belum? Oke. Selanjutnya, alangkah baiknya juga pada hari ini sebelum belajar kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Siap? Siap. Nanti ada video kalian cuman bernyanyi bersama saja. Paham? Paham. Coba berdiri semuanya. Kita mulai ya. 3, 2, 1, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan. Tetap semangat. Orang mas tetap semangat. Tangannya di kepala. Tetap semangat. Tetap lagi. Oke, kemarin kita sudah belajar materi tentang kecerdasan artifisial. Apa itu cerdas? Adalah tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir? Kita lihat dan kita cermati. Ya. Nanti kalian akan disuruh membuat kelompok. 4 kelompok. Berapa kelompok? 4. 1, 2, 3, 4. Paham? Kenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini?
Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada 1 tempat penyimpanan koper di samping bis.
yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Ulangi lagi. Mau kemana bisnya? Apa yang koper sih? Sebelum kalian menjelaskan dia, menjawabnya, Bapak mau tanya dulu, apa itu dekomposisi? Pemecahan masalah menjadi lebih baju. Contoh baju teh sebuah masalah. Baju ada apa aja? Kemeja. Bagus. Baju ada kemeja. Ada apa lagi? Kaos. Ada apa lagi? Jaket. Ada apa lagi? Jas. Jas dan jaket sama enggak? Kaos dan yang baju ini disebut dekomposisi. Kalau pola posisi berarti yang pola yang mana? Dipecah baju teh ada kemeja, kaos, jaket. Pemecahan tersebut dibagi lagi menjadi apa? Pola. Ada berapa jenisnya? Banyak tidak? Contohnya seperti apa? Bagus, seragam bagus. Apalagi selain seragam? Batik, bagus. Yaitu siswa yang ingin pergi kemana? Contoh ya, ke sini. Ayo, ada lagi. Kamu jalan lihat. Ayo, cepat. Maju lagi. Pak, mau kemana? Ke hotel. Masuk. Ayo sini, botak. Kemana? Museum. Lah, masuk. Supir nanti berpikir siapa tas yang paling dekat dengan pintu mana heula? Mana ke restoran? Mana ke museum? Mana ke museum? Mana ke museum? Nah, paham seperti itu? Oke, duduk lagi, tepuk tangan. Paham? Nanti kalian seperti mau tentang apa ini? Nanti kalian praktekin di depan. Ya.
Oke, 2 menit lagi udah beres. Satu menit lagi udah beres. Satu menit lagi udah beres. Habis waktunya. Siapa yang mau duluan ke depan? Oke, panggil gambreng. Wah, kamu duluan. Yang kedua, panggil gambreng. Nah, kamu panggil gambreng. Nah, sweet. Siapa berarti yang duluan? Saya. Kelompok 3 dulu. Bos. Sopir bos. Mau kemana? Mau ke Jakarta. Dari mana? Dari Garut. Berarti pemasarannya apa? Garut ke Jakarta. Coba jelaskan. Kalau belum beres bisa dikerjakan di rumah, dibayarkan ya. Ini tentang apa ini? Ah, bagus. Nanti
kalian isi di kertas ini ya. Nanti Bapak kasih satu orang. Kalau tidak cukup, waktunya di minggu depan saja. Karena tiap minggunya coding kecerdasan artifisial itu cuma 2 jam. Bisa dipahami? Bisa. Setelah ini kita akhiri ya. Setelah jahit. Nah, terima kasih. Kita lihat makanan setelah saji komposisinya makanan pizza, burger, pasta yang diambilnya adalah polanya pizza. Ada daging, ada keju, akrasinya daging sapi, daging ayam, ayamnya ayam ta. Seperti ini. Beri tepuk tangan. Oke, terima kasih. Nanti kalian isi di sini lembar apa namanya? Lembar kerja. Ya, lembar kerja evaluasi sudah. Sekarang kalian seperti ini coba. Berdiri, semuanya berdiri. Ini kalau gini, oh, bilang oh. Oh. Tarik nafas. Keluarkan. Duduk kembali. Alhamdulillah dari awal sampai akhir semoga pelajaran ini dapat kalian pahami. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri saja dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas Jair.